tuna itu hanya ada di laut Indonesia, perairan di laut Indonesia. Jangan lagi pihak perusahaan, kan gitu kan. Ya, berarti ini UMKM untuk masyarakat sekitar dari tambang itu sendiri ya. Betul. Kita berjumpa di channel Bersatu, bersama satukan tujuan. Baik, kita bertemu kembali di Bersatu bersama satukan tujuan. Selamat sore Bang Willy. Selamat sore Bang Victor. Bagaimana perjalanan dari Selandak nih? Ya baik, tadi ada sedikit kemacetan standar lah, tapi hari Minggu tidak semacam hari biasa. Ya, kita ini sekarang kan saya tidak hanya Bang Willy, ada Bang Jidan, ya juga. Gimana kabarnya Bang Jidan? Alhamdulillah baik Bang. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari libur ini hari yang menyenangkan buat kita semua. Betul. Ya kan? Ya, termasuk kita kasih ucapan selamat buat Dirgahayu Kota Jakarta yang iya betul. Betul, setuju. Ya, baru berulang tahun tanggal 22 Juni kemarin. Semoga di ulang tahun Kota Jakarta ini menjadi kota yang lebih baik, lebih maju, lebih humanis dan bersahabat bagi kota. Bukan lagi ibu kota DKI, tetapi kota global DKI. DKI sekarang nomenklaturnya udah berubah Bang. Iya. Jadi daerah khusus Jakarta. Berarti ini kan ulang tahun terakhirnya DKI. Betul. DKI. Betul. Akan pindah ke Nusantara nanti. Gitu. Betul. Ya. Gimana Bang? Kira-kira selama ini kesibukannya selain itu dijalankan? Sebelumnya sih memang mempunyai kesibukan di organisasi aktif, terakhir dengan kegiatan sebagai relawan Prabowo. Itu yang terakhir. Kalau kita bicara jauh mundur sebelumnya, ya memang dari SMA udah memiliki organisasi lah. Waktu itu OSIS di universitas juga, ambil S1 di UNER juga banyak kegiatan aktivitas. Tapi pada saat di luar negeri memang saya fokus dengan sekolah, tapi tidak lepas dengan kerja keras karena biaya yang harus dikeluarkan pribadi, artinya dari orang tua. Jadi saya harus bekerja untuk menambahin. Kalau mau ada kekurangan yang harus saya tambahin, ya terpaksa. Jadi saya lakukan semua dengan sukacita lah. Kira-kira gitu. Oh jadi Abang juga bagian dari suksesi kepemimpinan Prabowo Gibran kemarin ya? Betul. Jadi sebelum Prabowo Gibran itu digaungkan menjadi suatu tim relawan, sudah masuk dalam tim relawan Prabowo dulu. Ya. Kemudian barulah setelah ada kesepakatan persamaan visi, barulah tim relawan Prabowo Gibran. Disitulah mulai semakin banyak teman-teman dan kita sering berdiskusi di rumah besar ini sendiri. Oh iya, kalau nggak salah tuh unsur pemenangan dari komunitas relawan semua diakomodir, payung besarnya itu di rumah besar pemenangan Prabowo itu yang di Selipi itu Bang ya. Kalau nggak salah Bang Victor juga salah satu dewan pembina di. Iya, saya terlibat di dalam 08 gerak 08 gerak 08. Ya, untuk kemarin itu kan untuk mensukseskan Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu, untuk Presiden 2024 dan Wakil Presiden 2024. Ya, kembali ke Bang Willy nih kita. Bang Willy kan tadi pengalamannya di organisasi pernah menjadi relawan di pemenangan Pak Prabowo dan di gerak 08. Juga punya pengalaman juga di luar negeri nih, di Amerika. Apalagi sekarang ketua umum Bersatu nih. Iya. Berarti kan jam terbangnya juga sudah lumayan, sudah banyak cukup besar lah, kan gitu. Ya udah. Ya juga belum tentu kita miliki. Ya. Gitu. Selain waktu zaman mahasiswa aktif di Senat gitu Bang ya. Iya. Nah, berarti udah bukan level aktivis nasional tapi
aktivis internasional. Coba bisa ceritain sedikit Bang, mungkin riwayat pendidikan Abang Ya, dari ya pengalaman organisasi sekilas lah ya. tentang. Kira-kira waktu abang terlibat di dalam relawan Prabowo Ya. Gibran, kira-kira tujuan menjadi di relawan Prabowo Gibran itu apa sih tujuannya? Untuk ini, untuk kadang kan pasti Punya memenangkan pertimbangan. Pak Prabowo jadi presiden, segala macam. Jadi kalau singkat cerita mengenai organisasi saya, memang diawali dari SMA, tapi dalam perjalanan kehidupan itu banyak yang menempa saya. Nah, tempaan-tempaan itu memang lebih berat ketika saya hidup dan belajar di luar negeri, karena saya harus mandiri. Banyak hal di situ yang membuat saya menjadi katakanlah seorang anak, seorang laki-laki sejati. Tapi pada saat di kesininya setelah saya pulang, Luar negeri itu di mana? oh ya maaf waktu itu saya ambil S2-nya di Chicago, Di Chicago, Di Chicago. Universitas. di Stewart School of Business. Dia MBA-nya, kebetulan nama kampusnya itu di Illinois Institute of Technology. Tapi di Business College-nya di Stewart School of Business, MBA-nya ambil di situ, Oke. di Chicago. Nah, memang saya lahir di Medan sampai 6 tahun aja. Sisanya saya setelah itu di Surabaya, dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai kuliah S1 aja di UNER. Ambil psikologi saya di situ. Waktu masuk di tahun 89, setelah lulus 94, 95 saya langsung berangkat. Nah, memang dalam lingkungan yang keluarga yang cukup saya dinaungin, kenyamanan, tiba-tiba saya harus Fight dia di negara orang. fight di Amerika. Prihatin ya. Betul. Dan kalau kembali ke organisasi setelah saya pulang di reformasi, saya pikir saya mau membantu Indonesia. Kalau saya berpikir secara individu buat sayanya, karena saya di sana pada saat saya kuliah itu sambil bekerja, itu saya sudah merasakan kenyamanan sebenarnya di sana. Tapi merasa karena wah ini reformasi, apa yang harus saya perbuat dan saya kerjakan. Nah, berarti pas kembali ke Indonesia, artinya abang sibuk di mana? Yang kira-kira yang aktivitas sesungguhnya. Iya. Pada saat saya kembali ke Indonesia, saya bekerja pertama kali dengan orang asing, dia ekspor impor. Lalu setelah itu baru saya bergabung ke grup Bakri. Lalu disitulah saya banyak mendapatkan ilmu. Kemudian saya bergabung di Kadin Indonesia, di organisasinya. Pada zaman itu, Ketua umumnya siapa? pada zaman itu ketua umumnya Pak Suryo Bambang Sumisto. Oh, Pak. Tapi WKU organisasinya kebetulan Pak, ya saya bilang anaknya Pak Abu Rizal Bakri, kebetulan namanya Anindya Bakri. Kebetulan sama-sama waktu itu sempat kenal di Chicago dulu. Jadi saya bekerja sama dia, kemudian ditarik di organisasi di Kadin. Mungkin dia melihat bahwa saya tuh Potensi. ada potensi lah, kira semacam itu. Nah di Kadin saya banyak belajar lah organisasi, karena memang Kadin bentukan daripada bisnis, tetapi juga ada politiknya sedikit. Sedikit saya bilang, karena memang harus ada berhubungan dengan pemerintah kan, kira-kira semacam itu. Oke, Bapak pengalamannya cukup panjang dan ini ya. Artinya untuk menempa hidup seorang Bang Willy Marpaung ini cukup luas ini nih wawasannya segala macam. Nah, tadi abang kembali ke Indonesia, lalu aktivitas atau punya kerjaan di Indonesia, sempat bergabung dengan komunitas pemenangan Prabowo Gibran itu. Nah ini yang menarik juga. Nah, saya mau balik lagi, abang kan tadi sempat bilang bahwa abang tuh terlibat dari relawan pemenangan Prabowo. Saya punya pertanyaannya, dari tujuan dan pemenangan itu presiden dan wakil presiden punya visi misi. Saya kebetulan kan juga ada namanya
hilirisasi. Apa tujuan hilirisasi sebenarnya yang menjadi program utama Ya, pemerintahan yang akan dilantik Oktober akan datang. Ya, kalau kita bicara hilirisasi itu sangat urgent sekali untuk dilakukan. Tapi sebenarnya kalau berbicara urgensinya memang sangat urgent. Tapi kalau kembali ke 5 tahun sekarang ini, itu sebenarnya program dari Bapak Presiden Joko Widodo diawali dari situ. Nah, oleh Pak Prabowo Subianto diteruskan, jadi melanjutkan programnya Pak Joko Widodo. Dan saya melihat bahwa di 3 tahun terakhir program hilirisasi itu memang cukup bagus dan sangat menguntungkan. Pertama, dia meningkatkan PAD, yaitu di provinsi. Katakanlah kalau kita bicara pertambangan, bicara spesifik nikel, maka nikel itu sendiri hilirisasi yang bisa membuat PAD-nya meningkat itu adalah di Kalimantan Timur. Nah, pada saat PAD itu meningkat, itu akan menjadi sumber untuk diberikan ke pusat. Jadi untuk income daripada negara. Jadi kalau saya bilang income negara dengan adanya hilirisasi itu sangat menguntungkan sekali dan urgensinya sangat sangat harus seluas mungkin dilakukan hilirisasi itu, karena kalau yang ada sekarang kan baru yang lebih banyak dibicarakan gencar itu adalah hilirisasi nikel. Kan ada juga hilirisasi batu bara. Kalau batu bara itu dia banyak menghasilkan ada metanol, terus ada pupuk organik itu dari batu bara. Kita baru bicara produk turunannya daripada tambang. Kita bicara tambang ya. Kalau tambang itu kan ada nikel, terus ada batu bara, terus ada juga tambang yang lain. Ya, emas itu kan perak, tembaga. Kita baru berbicara hilirisasi terkait dengan tambang. Ada hilirisasi yang lainnya, potensi lainnya. Betul, ada hilirisasi itu katakan agro. Agro itu yang saya ambil contoh adalah CPO. CPO itu mempunyai turunan yang banyak. Selama ini CPO kan hanya diekspor berupa crude palm oilnya aja. Padahal ada produk turunan dari itu masih banyak lagi. Banyak sekali produk turunannya, itu ada margarin lah yang beberapa di Indonesia udah ada, itu kan sabun. Tapi yang lebih banyak menguntungkan kosmetik. Lumayan. Kalau produk turunan kosmetik itu misalkan dibuat, karena kalau kita bicara hilirisasi sebagai contoh, smelter dia menghasilkan yang namanya setelah diolah dia menghasilkan logam sama nikel. Tapi turunannya itu akan ada pabrik-pabrik lain, karena tujuannya nikel itu sendiri kan bukan hanya untuk nikelnya aja. Dia ada yang namanya pabrik pengolahan lanjutan dalam artian kan untuk electric vehicle ya, baterai. Tujuannya nikel untuk baterai sebenarnya. Jadi dalam suatu kompleks itu akan ada smelter, kemungkinannya ada smelter, ada pabrik lain juga yang mendukung hasil daripada itu untuk dikembangkan. Nah, inilah yang merupakan nilai tambah negara ya. Nilai tambah yang diperoleh oleh negara. Pertama itu adalah pajak PAD yang menghasilkan nanti income ke negara. Terus lalu ke masyarakat itu ada. Jadi warung-warung nanti akan banyak buka. Terus kemudian kalau udah ada pabrik-pabrik, jelas ada yang namanya tempat tinggal daripada orang-orang yang bekerja di sana. Terus yang ketiga, di dalam pabrik itu sendiri kan harus dipikirkan mengenai kantin, karyawannya segala macam. Nah, memang harusnya ketiga hal tersebut itu yang mengerjakan itu harusnya yang mendapatkan itu adalah UMKM lah, katakan gitu. Jangan lagi pihak perusahaan. Kan gitu kan. Ya, berarti ini UMKM untuk masyarakat sekitar dari tambang itu sendiri ya. Betul. Jadi kita berbicara dari satu provinsi, katakan itu di Kalimantan.
kita bicara tambang. Kalau kita bicara di pulau lain di Sumatera, banyak dengan CPO-nya. Kalau kita bicara di Papua, dia ada tambang, ada juga agronya, dan banyak. Nah, seandainya dibuat menjadi dikemas oleh pemerintah, luas sebenarnya hilirisasi ini. Jadi Tidak diterjemahkan dalam konsep tambang batubara, nikel aja, padahal cakupannya bisa masuk ke wilayah-wilayah yang lebih Luas, ya. memasyarakat gitu ya. Betul. Ini kan kalau tambang itu kan kesannya tuh kelompok pengusaha tertentu aja yang mengerti gitu dan menguasai bidangnya ya. Ya. Tapi kalau agrobisnis gitu kan bisa masuk ke wilayah-wilayah UMKM. Nah, saya tambahin lagi, hilirisasi selain agro yang bagus itu ada yang kira-kira mempunyai prospek yang selama ini mungkin menurut saya belum terekspos ya, itu di perikanan. Saya pernah ke beberapa mall gitu, ada yang namanya tuna kali. Ya. Kebayang, kalau kita bicara tuna, berarti dia ada di laut. Ya. Tuna itu hanya ada di laut Indonesia, perairan di laut Indonesia. Nah, ini yang menjadi concern yang harusnya mungkin pemerintah Prabowo Gibran ke depannya itu mungkin akan Fokus bisa mengerjakan untuk mengembangkan hilirisasi ini. Karena apa? Kalau tambang apapun yang terkait tambang itu kan dia bukan suatu hal yang tidak habis. Dia itu akan habis. Suatu saat habis ya. Batu bara habis, nanti nikel habis. Nah, kalau kita bicara perikanan yang di laut Indonesia yang luas, dia kan alam yang melihara. Ya, dan bisa diproduksi ulang melalui rekayasa teknologi misalnya. Dan dia terus tanpa kita memikirkan siapa yang kasih makan, karena alam sendiri dilepas dia akan hidup secara rantai kehidupan di laut itu kan. Nah, ini yang harusnya kita pikirkan. Itu mengenai perikanan yang belum dikelola secara serius mungkin ya, dalam artian hilirisasinya. Terus yang kedua, kalau kemasan-kemasan turunan dari tuna itu yang kalengan itu memang selama ini kita ekspor, Bang? Selama ini impor maksudnya. Selama ini ada dijual di Indonesia. Yang kemasan merah yang betul. Ada dijual di Indonesia, tapi itu sepertinya bukan buatan Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi tuna-tuna yang kecil-kecil, ada yang ini yang misalnya itu yang ada pun dijual di Indonesia sama perusahaan-perusahaan itu yang kualitasnya memang tidak terlalu inilah ya. Tapi kan yang menjadi concern saya adalah pendidikan sama Victor, hilirisasi tadi yang diuntungkan, dimanfaatkan. Kita bicara apa yang dieksploitasi selama ini dan yang tidak terjamah lah katakan, dan melibatkan masyarakat bawah secara langsung. Betul, gitu, berbeda dengan konsep. Justru Bung Jidan, harapan kita adalah dengan hilirisasi, dengan pemerintah yang lakukan hilirisasi yang sekarang ini, yang nikel itu kan harapannya adalah terlibat. Contoh kenapa rakyat terlibat? Kalau pabrik-pabrik kan otomatis butuh tenaga kerja, SDM kan. Nah, artinya SDM itu pasti yang sekitar situ, nggak mungkin diambil dari luar Jawa gitu, misalkan dari Pulau Jawa gitu, nggak mungkin karena ada di sana. Akan lebih menguntungkan apabila diambil dari yang sekitar situ. Makanya kalau hilirisasi itu kalau dia ada tambang, ya kalau di Kalimantan ya pasti orang Kalimantan lah yang paling mendapat keuntungan nomor satu. Dan apabila di Pulau Sumatera bicara CPO, maka kebanyakan adalah orang-orang Sumatera. Nah, ada juga hilirisasi pertanian. Selama ini Belanda datang ke Indonesia yang diambil apa? Ya, VOC itu produk pertanian ya. Yang diambil kopi, teh, palawija itu ya. Ya, artinya kan sebenarnya bahwa hilirisasi berapa kekayaan alam Indonesia yang sudah dimiliki oleh Indonesia berarti cukup
banyak. Ini kan persoalannya kan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Tadi soal tambang sudah Ya sudah selesai menjadi soal mekanisme kebijakan pemerintah dia. Nah, yang problemnya kalau komoditi-komoditi lainnya, misalnya soal tadi tuna, apakah itu produksinya di sini, misalnya kan gitu. Lalu kemudian yang produk-produk lainnya yang bisa menjadi penambah devisa negara atau pendapatan masyarakat di sekitar tempat-tempat komoditi lainnya. Ya, itulah makanya dengan adanya konsep yang berkelanjutan dari programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, terutama programnya adalah hilirisasi tadi, itu sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Itu memang betul-betul tepat. Karena saya lihat sendiri Pak Prabowo kan 2014 bertarung, 2019 bertarung. Saya memang menjadi bagian dari 2014 memang sudah Pak Prabowo, saya mengikuti dia, mencoblos beliau. Nah, tetapi di 2019 Pak Prabowo kalah dan bisa bergabung, dan sekarang malah mendukung programnya berkelanjutannya Pak Presiden Jokowi. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang patriot menurut saya. Gitu, kira-kira semacam itu, Pak Victor. Baik, bersatu dalam satukan tujuan kita. Udah dulu ya sebentar kita. Mungkin kita bisa nikmatin teh nih dari Solo nih, kebetulan teh dari Solo sengaja saya kirim buat di acara konten ini, Bang. Luar biasa. Silakan, Bang. Bersatu bersama satukan tujuan. Kembali kita meja bersatu dan bersama satukan tujuan. Bang, tadi udah diskusi banyak lebar soal hilirisasi yang begitu banyak gagasan-gagasan yang akan muncul oleh calon presiden kita yang baru, presiden yang akan dilantik pada Oktober ini. Nah, selain itu kan, selain potensi-potensi besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kita juga banyak juga potensi dimiliki oleh bangsa Indonesia yang juga di bidang pertanian dan lain-lainnya. Ya, kira-kira apa lagi yang? Iya, betul. Terima kasih mengingatkan saya, Bang Victor. Jadi kalau hilirisasi tadi itu kan tambang udah, agro udah, perikanan udah. Nah, ini ada pertanian dan nelayan. Ini luar biasa. Kita itu negara agraris, pertanian dari dulu. Ini yang kenapa petani, baik nelayan, tapi saya fokus ke petani dulu. Petani itu banyak, mereka itu dalam melakukan kegiatan aktivitas sebagai pekerjaan pertanian, yang namanya petani kita bilang. Itu kenapa mereka selalu, saya lihat kok tidak pernah maju-maju. Seperti itu aja kehidupan mereka. Saya bukan meng-underestimate dan tetapi kira-kira menurut saya itu suatu hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau saya dulu pernah tahun 2004-an melakukan eksperimentasi, karena saya ingin ada uang tambahan gitu ya. Nah, eksperimentasi saya waktu itu adalah beras organik. Saya pergi ke daerah Sukabumi sama berapa hektar saya sewa, saya lakukan. Saya anggap bahwa menurut saya berhasil, walaupun hanya dapat cuma 6 ton. Tapi pada waktu itu orang daerah sana bilang itu rugi Pak, dibilang, karena biasanya 12 ton ya. Tapi saya bilang kita organik. Saya bilang gitu. Pada saat itu belum menjadi suatu fenomenal yang namanya organik, tapi saya lakukan organik dengan menggunakan kotoran kambing, daun-daunan segala macam. Nah, kalau saya melihat dari orang-orang yang pernah saya bertemu di daerah tani pada khususnya, mereka itu saya anggap tidak naik kelas, karena dari dulu malah lahannya yang punya sendiri malah berkurang. Karena apa? Mereka menjual hasil panennya itu dengan angka yang tidak rendah ya, cukup rendah, yang tidak ada untungnya. Nah, ini kan kalau kita bicara hilirisasi pertanian, kebayang, petani dia nanam, dia beli bibit,
beli bibit, dia nanam, habis itu Pemeliharaan. pemeliharaan, pemupukan setelah sampai kira-kira tergantung daerahnya, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, itu baru dipanen. Nah, mulai sampai pemanenan itu ada bagian daripada hilirisasi sampai ke distribusi, sampai rantai transportasi. Kebayang ini hilirisasi. Nah, apabila ini dikemas oleh pemerintah dengan bagus, karena kita waktu itu concernnya adalah petani dan nelayan pada saat itu, maka saya menjadi concern dengan ini. Saya lihat loh, kenapa ini tidak dihilirisasi dengan cara yang lebih bagus oleh pemerintah. Nah, contoh begini, kalau kita bicara petani berarti bicara pupuk. Kita udah ada PT Pupuk Indonesia yang namanya holding. Itu bicara pupuk, ada PT Pupuk. Selalu ada bicara Bulog yang membeli. Ya, kalau beras. Iya. Kalau tapi pupuk juga masih ada keluhan-keluhan di masyarakat petani. Masalahnya Pupuk mahal, masih pupuk aja langka. didapatkan informasi-informasi keluhan bahwa pupuk harganya mahal, tidak sesuai dengan janji. Nah, itu termasuk bagian dari program utama Pak Prabowo tuh. Itu. Mendistribusikan pupuk secara langsung kepada petani. Nah, apakah hilirisasi juga sampai pada tahapan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani ini, soal pupuk lah, dan yang lain-lain. Padahal kan itu menjadi ujung tombak juga untuk meningkatkan daya pendapatan petani juga. Karena pupuk juga bisa mudah dijangkau segala macam. Ya, saya setuju, Bang Victor. Artinya semacam ini. Kalau di kedepannya ini salah satu yang dihilirisasi adalah pertanian, maka sangat mudah karena pemerintah harus turun tangan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan petani ini yang katakanlah biar dia naik kelas, tidak ada persoalan pupuk, tidak ada persoalan biaya-biaya bibit, tidak ada biaya lainnya termasuk untuk menjual juga tidak ada persoalan. Mereka adalah dengan dirikan holding baru, badan tersendiri, holding baru. Di sini bisa kita libatkan di sini karena ada holding baru yang menyangkut di sini adalah perbankan juga. Jadi ada pupuk, terus ada bagian pembeliannya Bulog, terus di sini ada nanti perbankan nanti yang menaungin semua. Nah, ini kalau saya lihat dari track record Ketua TKN kita, Pak Rosan Perkasa Roslani, Ketua TKN kita. Bukannya dia udah tidak jadi TKN ya? Oh, bukan, jadi udah ganti namanya sekarang. Jadi Gerakan Solidaritas Nasional. Oke. Maaf, ini koreksi ya. Mungkin saya kurang saya lebih ini dengan Pak Rosan sendiri sebagai seorang ahli yang di bidang keuangan. Pada saat di Kadin juga beliau memang di wakaunya keuangan. Apalagi setelah kembali dari Amerika menjadi duta besar, lalu menjadi Wamen 2, itu adalah memang di salah satunya di keuangan juga. Itu sebenarnya mungkin saya yakin Pak Rosan Perkasa Roslani bisa melihat ini bahwa ada dibuat holding baru khusus untuk menangani petani dan nelayan. Kenapa begitu? Oh iya, ini ada PT, ada pupuk, ya berikan holding aja. Dan jadi PT yang terkait dengan ini nanti sahamnya ada PT pupuk ada, lalu Bulog ada perbankan masuk. Dan nanti sisanya apa mereka ya menjual sahamnya itu ke pemerintah untuk dijual untuk menjadi modal, sehingga PT yang akan mengelola nanti biaya-biaya ini adalah benar-benar sangat dimonitor. Pada saat nanti ada pembelian pupuk, nanti petani ini akan ke badan ini, lalu dia akan melakukan memberikan uang, tetapi tidak berupa uang langsung. Jadi si pupuk itu dikonversi ke uang. Oh, kamu butuh bibit berapa, sekian, konversinya ke uang. Pupuk berapa, sekian, konversinya. Jadi petani betul-betul kalau memang dia berbisnis berusaha itu, pada saat nanti kalau kepala badan ini dia bisa menghitung. Jadi ini terobosan baru berarti. Ya, baru yang bagi petani supaya mudah mendapatkan pupuk segala macam, karena dia sudah punya badan sendiri yang bisa
apa namanya, menyalurkan kebutuhan-kebutuhan petani. Betul. Dan itu bisa berlaku dengan semua komoditi ya. Semua bisa berlaku. Kita bicara kalau itu tadi petani ya. Kalau ke nelayan juga sama. Misalkan nelayan ada kapal, kan ada PT PAL. Solar misalnya. Ada Pertamina. Ini mereka dijadikan holding, ada badan yang khusus untuk mengelola itu jadi PT, jadi benar-benar independen. Jadi kalau ada pinjaman-pinjaman yang tadinya memang sulit mereka untuk mendapatkannya karena berupa uang. Permodalan ya. Nah, jadi tadinya berupa uang, sekarang tidak. Saya butuh misalkan jaring buat nelayan. Dia pergilah ke badan tadi yang memang khusus untuk memberikan kredit, tapi tidak berupa uang. Langsung produk yang dibutuhkan ya. Jadi dia berhubungan yang... dengan, karena ada holding tadi, dia langsung berhubungan dengan salah satu user. Misalkan ada BUMN yang memproduksi produk itu. Katakan kalau ada kapal ukurannya berapa ton gitu kan, udah mau kredit kapal berapa ton, nah, kamu ada modal berapa, ini kan bisa dihitungkan. Nah, dengan keputusan itu maka mereka oke, kamu tidak perlu saya kasih uangnya, kamu saya kasih, ini ada hitung-hitungannya sekian. Jadi memang benar-benar dihandle sama ini pemerintah. Menarik Bang, menarik. Berarti holding ini sebenarnya kalau saya lihat ini kan gagasan abang yang baru ya. Artinya ini tawaran supaya ke depan para petani yang punya potensi di berbagai macam Nusantara ini benar-benar tercover lewat holding tadi. Iya, itu. Betul. Apalagi kan pertanian di Indonesia, kalau bicara dalam konteks pertanian itu kan persaingannya udah luar biasa ya Bang. Kita ngomongin Belanda aja ya, yang luas geografisnya terbatas gitu. Dia menjadi distribusi sayur mayur dunia Bang. Ya, holding juga tidak hanya itu juga, ada juga holding juga bisa juga menjadi memfasilitasi strategi pasar pendapatan para petani. Strategi hasil dari petani itu sendiri. Ya. Karena kan tadi sudah difasilitasi soal kebutuhan petani, nelayan segala macam tuh. Nah, strategi pasarnya kan perlu juga. Supaya ada peningkatan pendapatan bagi petani, tetap pemasukan bagi termasuk ini pendapatan devisa negara. Mungkin teknologi yang menunjang produksi pertanian itu supaya lebih maksimal gitu kan. Kalau di negara-negara maju itu kan kita udah tertinggal sekali Bang. Apakah konsep abang itu minimal mewakili sudah mendekati apa yang sudah dilakukan negara-negara modern seperti Belanda gitu misalnya. Ya memang kita harus berani keluar dari suatu mekanisme yang ada. Karena selama ini kalau kita berbicara, dulu ada yang namanya BPPT. Banyak produk-produk mereka. Nah, ini harus kita bisa kembali lagi ke ke era yang namanya memberdayakan sumber-sumber pemerintah yang ada. Dulu mereka disekolahkan jauh, dibiayai oleh negara. Nah, ini hasil-hasil dari kreasi dan ciptaan mereka kan harusnya bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Tujuannya dulu seperti itu. Nah, ini harus kita kembalikan, kita berdayakan. Dan itu memang bagian daripada yang namanya holding tadi. Karena di situ kalau kita bicara hanya satu bagian, maka nggak mungkin bisa jalan. Karena pemerintah harus turun tangan. Dalam hal ini memang ini masih gagasan dan masih terlalu awal untuk bisa menjadi go. Makanya ini suatu hal yang dapat dikatakan bisa jalan apabila kita lengkapi satu persatu. Tadi kalau menghadap pupuk, oke. Terus apa lagi yang lainnya? Misalkan kalau di sektor pertanian seperti padi itu kan petani biasanya membutuhkan alat traktor untuk membajak sawahnya, kemudian fase pemanenan tuh membutuhkan alat alat panen itu. Nah, mungkin holding itu bisa memfasilitasi petani itu ya? Bisa, justru kalau kita pernah mengetahui semua itu sebenarnya ada sudah. Cuman itu independen. Ya. Nah, kalau ini pemerintah sekarang bicara hilirisasi, maka dia akan
mengumpulkan itu semua untuk membuat itu menjadi satu atap. Ya, terintegritas gitu. Ya, kita bicara petani, kita bicara Terintegrasi. nelayan, kita Terintegrasi. bicara masyarakat 270 juta yang lebih daripada 70% itu petani. Menurut saya, apakah itu petani pertanian, perkebunan itu, Dan nelayan. dan Banyak yang mereka. menjadi tantangan pertanian di Indonesia itu angka usia tua semua nih Bang. Jadi ketertarikan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian tuh sangat rendah. Memang bukan terjadi di Indonesia aja, di Jepang juga terjadi sama. Nah, itu sudah dibicarakan dalam artian bahwa akan ada namanya petani-petani milenial. Jadi yang lulusan-lulusan dari IPB yang selama ini justru keluar dari disiplin ilmunya. ya, jadi Berapa ribu setiap tahun Generasi kampus-kampus generasi. kita melahirkan sarjana-sarjana pertanian, tapi pertanian kita Persoalannya apakah mereka ini setelah mereka lulus dari kampus-kampus IPB pertanian atau universitas pertanian lainnya, apakah mereka mau kembali lagi ke desa-desa menjadi petani? Karena generasi sekarang kan generasi milenial dan generasi now sekarang ini kan beda, dia mengenai instan, mau cepat aja nih. Apalagi kan proses pertanian kan cukup manual yang juga butuh waktu menghadapi tantangan cuaca segala macam. ya, dan Mana bisa bertahan. image petani dengan bekerja di sektor formal katakanlah seperti bank atau pegawai negeri gitu kan, ya sektor pertanian masih dianggap. nah itulah makanya tugas dari pemerintah. Nah kita menginginkan pemerintah itu merangkul milenial untuk ini menjadi menarik. Kalau dibiarkan aja, ya memang pada dasarnya milenial ini akan kurang tertarik. Tetapi dengan pemerintah menghilirisasi dengan mempunyai konsep baru tentang mengupgrade teknologinya, dengan teknologi yang baru, mengupgrade sistem pertaniannya, gitu. Sistem keuangannya mereka dipermudah. Maka saya yakin dengan mereka antusias, maka mereka akan ikut menjadi petani-petani milenial yang sekarang, atau jadi nelayan-nelayan yang milenial seperti di layaknya di Amerika, dikasih dapat lahan, dapat ini, dapat fasilitas keuangan segala macam. Itu akan membuat mereka menjadi tertarik. Nah, kalau sudah tertarik dan ini bisa jalan, otomatis perekonomian jalan. Saya yakin. Nah, yang dalam kondisi sekarang ini, kenapa hilirisasi dilakukan? Kenapa antusias pemerintah terhadap hilirisasi? Karena tahun ini diramalkan krisis ekonomi sampai tahun depan. Nah, kapan itu berakhirnya? Itu kan masih suatu tanda tanya. Nah, dengan kita berani, pemerintah dengan di bawah Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo mempunyai suatu keputusan dan tim yang bagus juga di dalamnya. Saya yakin keputusan-keputusan dan langkah-langkah yang strategis nanti terkait dengan hilirisasi pertanian, hilirisasi di bidang nelayan juga, itu mereka akan pikirkan sehingga ini menjadi suatu hal yang menarik buat rakyat. Karena kalau dipikirin rakyat, kenapa terjadi urbanisasi kan karena memang pertanian itu memang udah gak menarik. Saya jadi petani saya rugi katanya, saya jadi nelayan saya rugi. Nah, kalau dibuat menarik, otomatis maka mereka akan ikut bermain di dalam bisnis pertanian, jadi bisnis nelayan. Ya. Mungkin ide Abang jadi menarik juga tuh, menjadi bagian dari rekomendasi pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang tuh, yang tadi hilirisasi dalam konteks agrobisnis pertanian ya. Tadi gambarannya holding itu ya. Ya, setuju. Jadi memang itu menjadi rekomendasi yang saya harapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti di kedepannya setelah dilantik ini menjadi wacana yang luar biasa. Karena kalau ini bisa jalan, luar biasa Indonesia.
Ya. Karena Indonesia kan ada istilah apa aja dilempar tumbuh. Ya. Tongkat Ya. kayu, Log batu jadi tanaman. Nah itu sudah kita masuk soal hilirisasi nih. Sekarang nih satu lagi nih soal makan gratis. Idenya Pak Gibran dan Pak Prabowo gimana nih? Ya, Kira-kira strateginya. kalau bicara makan gratis itu kan suatu hal yang baik ya, positif saya rasa. Kalau saya melihatnya itu apabila dilaksanakan, dilakukan secara tepat sasaran, saya bilang secara tepat Dan sasaran. itu bukan sesuatu hal yang baru. Itu udah ada lebih dari 12 negara yang menerapkan program makan gratis dan dianggap sukses, meningkatkan gizi itu sama kualitas intelektual anak. Betul Bung Jidan Om. Ini kan sebenarnya kita Pak Prabowo atau mungkin ini idenya dari Mas Gibran calon wakil presiden yang akan dilantik ini. Karena kan beliau berpendidikan di Sydney kan, ambil sekolah di luar. Mungkin dia banyak melihat bahwa ternyata memberikan makan siang gratis itu suatu hal yang berimplikasi yang sangat bagus terhadap kecerdasan orang. Nah, ini yang harus menurut saya itu bagus. Ini yang harus kita pastikan ada pengawalan terhadap makan siang gratis ini. Karena impactnya sebenarnya kalau dipikirkan, apabila kita bicara provinsi kan nanti dananya itu dana dari pusat ke provinsi ke kabupaten. Kalau ini bisa berjalan, maka kita bicara UMKM, M-nya yang mikro itu bisa jalan. Karena mereka lah yang akan mempunyai peran di situ. Nah, jangan sampai meleset. Jangan nanti yang ngerjakan adalah si pemerintahnya yang ada di daerah, jangan. Atau itu berubah menjadi hal yang lain, jangan. Ini betul-betul harus memberdayakan komunitas-komunitas mikronya yang ada di daerah, baik itu di kabupaten, baik itu di provinsi. Ya artinya kan sebenarnya makan gratis itu tidak didatangkan dari pusat, tapi bisa juga didapatkan di daerah-daerah makanan-makanan yang punya gizi, ya, yang berkualitas, yang bisa menjadi konsumsi bagi generasi-generasi di tingkat sekolah lainnya tertentu kan, gitu Pak. Kalau kita lihat keuntungannya juga Bang, itu begini, pada saat makan siang gratis itu dilakukan, ada beras itu kan hilirisasi tadi, ada proses ini beberapa tahapan. Bayangin kalau itu yang memang misalkan kita bicara dari Kabupaten Ciamis, kita bicara Bang ya, kita bicara Ciamis kabupatennya, beras dari sana, lalu ada telur dari sana, ikan juga, ada ikan dan misalkan lah, semua itu dari sana. Kebayang yang membeli itu adalah si mikro yang tadi perusahaan yang katakan individu yang kecil, yang warungan gitu ya. Lalu dia beli dari petani-petani yang memang tadi yang ada payung tadi yang bahwa ini loh udah ada pemerintah ada beras dari kita punya holding tadi yang kita buat, beras dari daerah sana. Terus telur belinya dari sana. Apa enggak perekonomian daerah itu akan berputar? Otomatis akan berputar. Dan kesejahteraan rakyat situ pun akan meningkat. Nah, tadi kalau kita bicara makan siang gratis, bukan hanya anaknya yang mempunyai potensial terhadap pola pikir yang berbeda karena gizi, tetapi rakyat di situ pun menjadi sejahtera. Karena apa? Karena mereka yang beli untuk semua yang untuk dibuat jadi makan siang gratis itu semua produk daerah di situ. Nah itu makanya ini suatu hal yang bagus, tapi harus kita monitor lah, jangan sampai berubah menjadi suatu hal yang lain. Kira-kira gitu. Dan yang menariknya program makan gratis ini menurut saya itu menghidupkan kembali makanan-makanan berbasis lokal. Jadi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras ini berkurang secara otomatis karena makanan-makanan lokal itu hidup kembali. Iya, hidup kembali karena juga
makanan-makanan ini juga tidak serta-merta akan diberikan, tapi ada pengawasan dari Departemen Kesehatan betul. yang dilihat akan dipantau apakah ini sudah memenuhi gizi semuanya, Betul. kualitas makanannya bagaimana segala Betul. macam. Nah, artinya kan sudah dipikirkan semua oleh Pak Gibran dan Pak Prabowo bahwa makanan gratis ini sangat tepat akan diberikan kepada Ya, sekolah-sekolah. ya, apalagi proyeksinya kan Indonesia Emas 2045. Artinya bicara 2045 bicara generasi yang akan akan hidup di masa itu kan. Dipersiapinnya ya dari gizi yang baik, dari asupan yang Ya, diterima. pada dasarnya mereka lah generasi-generasi bangsa ini yang kedepannya yang akan memimpin. Nah, kita bicara contoh semacam itu kan kita bicara Jepang. Jepang bagaimana di bom Hiroshima, Nagasaki. Berapa kalau melihat dengan apa yang terjadi ke mereka kan begitu besar, gitu. Dampaknya ke rata dan semua mereka itu kalau dampak dipikirkan psikologis ya. Nah, tapi kita kan mau menciptakan ini, mau menciptakan generasi yang lebih bagus lagi. Jepang aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita pasti bisa, karena apa? Kita lebih bagus. Karena kita bisa karena kita punya sebenarnya lahan yang luas, punya negara yang besar ya kan. Potensi semua dimiliki oleh bangsa ini. Betul. Apa yang ada tinggal disiapkan sumber dayanya, diterapkan regulasinya, berjalan dengan baik, pengawasan yang cukup bagus. Itu aja sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih Bang Willy sudah hadir dan Bang Jidan sudah dihadir di Bersatu bersama satukan tujuan. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu akan datang. Terima kasih Bang Victor dan Bang Jidan.